Baik, bertemu lagi di sistem aplikasi bergerak. Em, di video ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana caranya mengintegrasikan atau menggunakan dua komponen dari Jetpack Compose yang sudah disediakan, kalau tidak salah, tapi ini dari library materialnya ya. Yaitu yang pertama adalah dialog dan yang kedua adalah snack bar. Ini mungkin akan sering digunakan untuk interaktivitas aplikasi yang kita bangun gitu ya. Kita coba cek dulu library, versi-versi library-nya. Ya, ini ya terus terang baru beberapa hari sih. Memang video minggu lalu itu dibuat ke video minggu ini itu hanya selang 3 harian. Jadi sepertinya belum ada library yang update lagi, jadi kita bisa tinggalkan ini ya. Oke, kita coba jalankan dulu. Ini saya punya Pixel 4 ya, emulatornya. Nah, jadi yang pertama mungkin kita akan mulai dari dialog. Dialog itu kita akan gunakan untuk hapus mungkin ya, yang yang paling membutuhkan dialog itu hapus. Jadi ketika menghapus kan, kalau yang sebelumnya itu langsung aja diproses gitu ya. Nah, jadi sekarang kita lakukan dulu, kita konfirmasi dulu gitu. Ini loginnya kemarin belum ini ya. Oke, ya. Ini mungkin akan saya perbaiki dulu kali ya. Buttonnya kenapa kok color filter. Kita coba jalankan. Ya. Apa terlalu kecil ya? Ini kelihatan ada sedikit ininya ada sedikit titik putih gitu. Mungkin terlalu kecil ukurannya. Apakah height-nya, minimum height-nya kita harus set 48 dp misalnya. Oke. Kok height-in login, lihat ya, tidak, kayaknya terlalu
coba kita buat pakai icon. Icon itu content description, painter, content description, misalnya edit, modifier weight-nya, kemudian kita gunakan clickable. Clickable-nya kita copy paste dari sini. Oke, kita jalankan. Ini kalau yang di home screen seperti itu, home screen sih. Ya, kalau icon lebih kelihatan ya. Jadi kita jangan pakai button, tapi pakai icon aja. Untuk yang di lab, tapi ini tadi nggak pakai background ya. Apalah. On di lab klik. Oke. Ini kayaknya nggak perlu lagi. Importnya kita rapikan dulu, jalankan lagi. Oke, begin, lihat. Nah, kalau sekarang kan kita hapus, langsung aja dihapus gitu ya. Nah, kita pengen sekarang, saya pengen ketika dihapus itu ada konfirmasi dulu gitu ya, konfirmasi dulu. Nah, di sini kita bisa tambahkan alert dialog. Alert dialog. Nah, kita tambahkan dulu sebuah state ya. Jadi state ini untuk menentukan dialog ini akan dibuka atau tidak. False. Ini ya. Jadi kalau false itu dia tidak dibuka. Nah, ini kita pakai if juga sama seperti kita tambahin if itu di mana ya, di form kalau nggak salah ya. Di home. Padahal baru berapa hari ya, saya sudah lupa. Oh, ini current route ini ya. Nah, untuk menampilkan button bar gitu ya, menampilkan floating action button. Nah, ini juga sama. Jadi alert dialog itu kalau nggak pakai if dia akan terus muncul. Jadi kita perlu pakai if, perlu pengkondisian. Di sini ada dua parameter yang sudah diisi, yaitu on dismiss request dan on confirm button. Kita tambahkan di sini title. Ya, title kita bisa menggunakan teks, misalnya konfirmasi gitu ya. AI-nya udah mulai baca. Kemudian teksnya itu yang akan di bawahnya apa tuh tadi? Kok dia tahu ya ini buat ngapus? Oke, kok nggak ada? Apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Ya, seperti itu aja. Oke, kemudian selanjutnya confirm button dan dismiss button juga perlu kita tambahkan ya. Nah, ini on dismiss request. Ini sebetulnya sederhana, open dialognya kita isi dengan false. Gitu. Kemudian berarti ID ini kita harus lempar ke state, gitu ya. ID-nya di sini kan string ya, jadi kita harus buat state-nya, misalnya active ID remember mutable state of string kosong aja. Di sini jadi active ID-nya kita lemparkan di sini.
Nah ini kalau uh, kita cek lagi ada on confirm atau bla 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 icon. Oh di sini berarti kita menggunakan button. Nah di sini ada on click. Nah kita pindahkan ID-nya dari active id.value gitu ya. Nah ini teks ya untuk tidaknya. Jadi kalau on dismiss itu bukan untuk yang ini ya, apa namanya, diklik di sini. Jadi ini enggak, ini tidak. Di sini kita ubah open dialognya menjadi false seperti ini. Nah ini on dismiss request itu biasanya sebetulnya bukan untuk yang di klik tidak sih. Oke, kita cek dulu di sini ada apa parameter apa lagi ya. Ada icon yang bisa kita coba-coba ya, modifier bisa dicoba-coba, tone elevation, container color, shape dan lain sebagainya. Ini ya kita biarkan default aja dulu ya, kita seperti ini. Nah, jadi kita coba seperti ini, kita coba jalankan. Coba jalankan, login, lihat. Nah ada konfirmasi dulu ya tadi sih, kalau tidak itu tidak akan dihapus ya. Yang apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Tidak ya. Jadi untuk dismiss itu di sebelah kiri ya, yang apa namanya, confirmnya ada di sebelah kanan. Kalau kita klik ya, dia akan hapus. Nah, tapi ini nggak di ini ya, apa namanya, kita harus ubah. Nah ini untuk on dismiss tuh untuk yang di atas gitu ya, untuk yang kalau kita sentuh di selain apa namanya, areanya. Jadi kalau ini kita komentarin ya, kita coba. Oh ya, tadi ketika on confirm itu tidak serta-merta mendismiss juga ya. Jadi kita perlu panggil seperti ini, open dialognya kita isi false. Nah kalau ini kan sekarang saya coba klik ini ya, ini saya coba klik ini. Kalau nggak percaya tuh saya klik di luar, tidak apa namanya, tidak terjadi apa-apa karena tadi kita komentari untuk on dismiss requestnya gitu. Karena tapi untuk kalau yang iya sekarang udah apa namanya, udah hilang. Jadi kita kembalikan lagi ya. Nah cuman ini sudah selesai nih untuk dialog ya. Kita bisa ubah-ubah juga dialognya, misalnya ketika salah gitu ya. Misal ini nih, username dan passwordnya kita apa namanya, kita cek manual aja ya. Misalnya if username-nya admin, passwordnya admin, itu masuk. Kalau tidak, nah kita buat alert gitu ya. File open dialog sama dengan remember mutable state of false. Kemudian kita buat di sini alert if open dialog, alert dialog on dismiss request. Ini defaultnya memang dua ini aja. On dismiss requestnya jangan kita isi ya, jadi supaya ya isi deh.
kita tetap isi ya. Salah. Ini tidak ini bukan dialog untuk login ya. Confirm buttonnya, kemudian dismiss buttonnya, nggak perlu dismiss button, confirm button aja udah. Button on kliknya ya cuma mendismiss aja, atau ya kita ubah username dan passwordnya menjadi kosong kembali gitu ya. Nah ini oke gitu. Kemudian kita tambahkan titlenya ke login gagal, kemudian teksnya username atau password salah gitu, seperti itu ya. Jadi kalau ketika kita login, kalau salah itu kita munculkan dialog itu, misal seperti itu. Nah, login gagal, username atau password salah, oke. Gitu. Nah itu kalau misalnya kita perlu perhatian dari pengguna ya. Nah, tapi jadi kita gunakan alert. Nah kalau misalnya tidak, nanti ada satu lagi namanya stack bar, tidak terlalu perlu perhatian gitu. Nah tapi ini tuh kan lumayan panjang ya, apalagi yang ini berapa baris sih. Dan kalau misalnya kita ingin membuat form-form yang lain, membuat pengelolaan data yang lain, ini perlu kita copy paste gitu. Nah jadi kita perlu untuk membuat nah saya membuat paket baru namanya composable di sini ya, untuk komponen-komponen. Kemudian kita buat file namanya dialogs gitu. Nah kita pisahkan, biasanya saya pisahkan misalnya confirmation dialog gitu ya. Nah seperti ini. Ini title dan lain sebagainya itu nggak perlu kita kita lemparkan ke parameter ya. Mungkin kita perlu melemparkan ini aja, on dismiss unit dan on confirm unit. Nah, sebetulnya ini nanti bisa on confirm seperti ini ya. Ini untuk on dismiss, ini untuk dua logika aja, karena kalau sekarang masih sama gitu ya. Jadi tidak perlu kita pisahkan lah gitu. Nah di sini jadi tinggal kita panggil confirmation dialog, on dismiss-nya apa ya, tinggal ini kita paste. Nah, kemudian untuk yang on confirm-nya bagaimana, ini tinggal kita hapus. Jadi lebih sedikit kodenya yang perlu kita copy paste. Nah kalau mau kita ubah-ubah ya cukup di sini. Kalau misalnya kita mau ubah judulnya gitu ya, teksnya, kita mau tambahkan parameter untuk teksnya, misalnya datanya data to do, data apa gitu ya, bisa dari sana. Untuk yang login juga sama, kita bisa kita bisa tampilkan misalnya error dialog gitu ya. Ini composable, on dismiss dan on confirm. Nah, sama seperti
Nah, ini sebetulnya kalau ini sudah spesifik sih ya, sebetulnya perlu di apa namanya, eh, tidak perlu dijadikan parameter, tapi kalau dijadikan parameter ya ya udah jangan dibuat ulang aja gitu ya, udah aja kalau gitu. Jadi karena ini semuanya spesifik gitu, jadi kita tidak perlu memisahkan lah gitu ya. Mungkin nanti kita bisa membuat alert dialog yang seragam gitu ya, seperti ini konfirmasi yang bisa digunakan untuk beberapa tempat gitu ya. Tapi kalau ini kayaknya cukup di login saja gitu, nggak bisa dibawa kemana-mana. Kalaupun dibawa, ini harus dijadikan parameter dan jadinya sama aja gitu ya, sama aja. Kecuali nanti kalau udah lebih kompleks lagi ya bisa mungkin ya. Oke, itu untuk apa namanya, dialog ya. Nah, selanjutnya sekarang saya akan memperlihatkan cara penggunaan snack bar. Snack bar itu misalnya untuk tadi menghapus ya, menghapus. Nah, kita tambahkan lagi state baru. Jadi untuk menampilkan ini apa namanya, menampilkan semacam pesan gitu ya, snack bar ya. Mungkin juga sudah pada pernah lihat gitu, tapi mungkin ada yang tahu ada yang tidak namanya gitu. Snack bar visible misalnya, remember mutable state of false. Snack bar visible if snack bar visible dot value kita tampilkan snack bar sama ini dengan yang apa namanya, dialog ya. Actionnya apa? Actionnya ya dismiss aja sih. Kita bisa nambahin action, kemudian modifier kita bisa tambahin padding misalnya 8 dB, kemudian nah ini teksnya data terhapus gitu ya. Sebelumnya action itu ini ya, apa namanya, opsional gitu. Actionnya mungkin di sini kita bisa tambahkan button. Teksnya mungkin apa ya, refresh atau tutup. Terus ya snack visible-nya kita ubah menjadi false gitu. Oke, kita coba jalankan. Admin, jadi harus login kan, admin. Masuk. Oke. Hapus. Sorry, ini belum, tidak ya. Visible-nya belum di trigger ini. Jadi ini akan di trigger ketika ini ya, apa namanya, berhasil menghapus ya. Atau ya di sini aja nih. Ini belum berhasil menghapus sih. Kalau mau benar-benar berhasil menghapus ini, untuk delete ini ada is done ya. Selain dari is done, kita perlu menambahkan misalnya is deleted. Kalau is done itu kan kalau misalnya si apa itunya itu sukses gitu ya, apa namanya, kok di error. Kalau prosesnya tuh kalau is done itu sukses atau tidak, dia akan di trigger gitu kalau selesai gitu maksudnya. Tapi kalau is deleted ya kalau misalnya hanya pada saat
dia sukses di delete aja gitu. Kalau tidak ya dia akan nilainya false gitu ya. Nah, ini jadi kita observe view model dot is deleted, is done-nya nggak diapa-apain juga ya sebenarnya. Local lifecycle owner, nah, seperti ini. Atau jangan gini deh, kayaknya kalau gitu bakal kacau. Nah, kalau true aja kita munculkan ya, soalnya kalau enggak nanti dia akan kedap-kedip, mati hidup gitu. Oke, seperti ini. Harus login. Oke, coba kita hapus ya. Oh, kita pakai, karena kita pakai ini ya, pakai scaffold kayaknya nggak muncul nih. Scaffold di bukan home screen, main screen. Ada snack bar host. Dan snack bar hostnya bukan ini. Oh, kita ambil dari scaffold state. Bener deh. Ini aja sih snack bar roasted. Oke, kita buat snack bar host state di sini. Kemudian
snack bar hosted-nya nanti akan dilemparkan ke list to do screen, atau kita buat ininya on delete. Ini kita panggil on delete, ini hapus, snack bar visible-nya juga hapus, karena kalau yang tadi itu kalau misalnya kita nggak pakai scaffold bisa. Kalau ini karena kita pakai scaffold, jadi kita harus gunakan cara dari scaffold itu, mekanismenya si scaffold. Snack bar hosted dot show snack bar. Nah, ini data telah dihapus. Sorry, ini pakai scope. Ada scope di sini. Nah, kita ke atas. Remember coroutine scope. Ya, kita ke bawah lagi. Ini harus dilakukan di menggunakan coroutine. Seperti data telah dihapus. Di sini sebetulnya ada action label, tapi kita coba tanpa action label dulu ya. Oke, kita login, lihat, hapus. Nah, ini data telah dihapus. Nah, kan itu untuk snack bar. Nah, kemudian kita coba pakai ini ya, action ya, action label. Nah, misalnya action labelnya nanti akan ada actionnya. Ini ya. Ini dia beberapa kali dipanggil karena si state-nya itu apa ya, ini penanganan state sih. Jadi kita perlu untuk memperbaikinya ya. Nah, misal kita perlu is deleted di sini. Remember mutable sebagai state sementara gitu ya. Ini mutable set of false ya. Kemudian di sini on delete click-nya kita set is deleted-nya jadi false. Nah, sorry, true, atau jangan is deleted namanya ya, deleting aja, mendelete. Nah, kemudian di sini jadi ada dua kondisi ya, deletingnya itu true atau tidak, kemudian it-nya gitu. Jadi kalau salah satu saja nggak bisa. Admin
oke, udah sekali aja gitu munculnya. Memang penanganan set itu penting di sini ya. Baik, itu saja mungkin untuk pertemuan atau video kali ini. Terima kasih.